tugas pokokmu adalah siji masalah sholat, yang kedua adalah suka bergaul dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihil iman wal islam. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada program Bulan Bareng ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir di majelis yang sangat mulia ini. Apa yang menjadi tujuan pokok kenapa kita harus mengadakan kajian bersama store, kajian bersama orang-orang office ya? Tidak lain, kalau di pondok itu kan ada semacam halakoh atau perkumpulan. Nah, kita ambil perkumpulannya, kelompok office di beberapa bidang pekerjaan kita kumpulkan. Lalu bersilaturahim juga dengan kelompok operasional lewat yang ada di restoran-restoran. Jadi dalam rangka memperkuat ukhuwah, kita mampu mewajibkan diri kita masing-masing bahwa kajian atau pengajian bulanan yang kita orang office 2 bulan ini 2 kali itu lebih penting dibandingkan dengan pekerjaan. Artinya kalau izin pengajian itu agak sulit. Nah, kalau izin pekerjaan bagi saya lebih mudah. Jadi lebih mudah untuk memberikan izin. Dan takdirnya pada hari ini banyak yang izin, banyak yang sakit ya. Anak kesayangan saya katanya tadi ya sudah datang sini tepar ya. Tapi harusnya kita sebagai hamba Allah yang kita katanya berniat beribadah hanya kepada Allah, kok iso subuhan jam itu? Malah itu lebih ngeri menan ora subuhan malah. Kok bisa? Padahal kowe pendandino ambekan sentap-sentup itu gratis. Sing mbok lungguhi lemah kuwi lho. Kowe ra ambles iku harusnya udah bersyukur, kowe bayar lho gitu. Oksigen itu sak tabung budi sing langganane oksigen. Jadi wong iki wong mati urip kuwi pasrahke Gusti Allah, ora usah pasrahke oksigen gaya. Pemikirannya nek wis masang oksigen terus nyawane dawa. Lah nek jatahe mati ya matilah. Rasa wedi. Kembali pada permasalahan, apapun yang kita kerjakan dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, itu wajib Allah Subhanahu wa ta'ala itu nomor 1. Jadi saya sering mengatakan Allah, semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi nomor 1 itu yang memberikan kemudahan itu Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Jadi Allah itu nomor 1. Insya Allah, semoga Allah nanti meridhoinya dan sebagainya. Bisa enggak segala aktivitas ini kita meletakkan Allah itu nomor 1. Bahkan kemarin saya jelaskan surga itu makhluk.
neraka itu juga makhluk. Kita ini juga manusia itu juga makhluk. Jadi kita dengan surga dengan neraka itu kan antar makhluk. Kenapa kita harus kepingin mlebu swarga? Atau kita takut dengan neraka? Harusnya gitu nggak penting. Kalau kowe apik nggo bayar surga, kebaikanmu itu paling pol 70 tahun, kemarin tak terangke ya. 70 tahun kuwi nek sing kowe apik 50%-nya berarti kan kebaikanmu itu 35 tahun. Hakmu masuk surga, keandaian itu dibayar nganggo surga ya. Itu hanya tinggal di surga itu 35 tahun. Padahal sifat dari surga itu abada selamanya. Jadi enggak sinkron kebaikanmu dengan surga. Tapi sisi lainnya keburukanmu itu ya saking jenengannya tuh takut dengan neraka, akhirnya seolah-olah yang menyebabkan jenengan keluar dari ancaman neraka itu ya ketakutanmu itu sendiri. Artinya ketakutanmu, mu-nya itu berarti kan diri sendiri. Jadi kalau sudah ilmu hakikat, mu itu berarti menyelamatkan diri kita sendiri. Ketakutanmu berarti mu-nya itu adalah diri kita sendiri. Bahkan kita banyak ndonga nyun sewu. Doa itu bagus. Tapi kita harus meletakkan Allah itu yang nomor satu. Jadi kalau kebanyakan ndonga dan Allah itu hanya pelengkap, artinya nomor satu itu ya dirimu. Ya Allah berikanlah saya rezeki, berarti kan saya. Berikanlah anak sing gampang dididik. Lah kita harus bisa mensikapi hidup kita itu juga bukan punya kita. Kowe urip ya ora dong, sesuk kowe mati ya ora dong. Sing harus didongkan, kowe mati karena Allah, kowe urip juga karena Allah. Artinya pasrah saja. Hidup itu pasrah saja. Saiki kowe dadi karyawan. Sekarang jadi karyawan itu ya sudah kamu ridho, itu berarti Allah menetapkan saya menjadi karyawan PT UBS. Suatu saat jenengan dijadikan juragan, Allah menetapkan saya menjadi juragan. Bahkan dalam contoh kehidupan ini seuju. Orang yang kelihatannya bodoh, orang yang kelihatannya ilmu enggak banyak itu bisa jadi juragan. Orang yang pandai-pandai, orang yang punya pengetahuan yang luas itu jadi anak buah, itu biasa. Itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu lebih dominan dibandingkan dengan hukum-hukum manusia. Nek pinter kudu dadi atasan ya ora. Nek bodoh dadi bawahan ya tidak. Saya dengan Ustaz Topik, pinter Ustaz Topik. Dia lulusan pesantren tapi dia tetap dalam hal hukum alamnya ya di bawah sistem saya. Artinya ini apa? Ya Allah yang menetapkan sistem ini. Allah yang menjadikan si A, si B, si C ini ya takdirnya Allah. Jadi tidak boleh sekarang kita menjadi karyawan itu seolah-olah itu nelongso. Sebaliknya yang sekarang dipasrai atasan terus merasa tinggi, jangan. Rendah juga karena Allah, tinggi juga karena Allah. Ini penting. Dasar ini penting untuk menggerakkan kehidupan ini. Kalau tadi dijelaskan, Alan mau nih nggawa sotil, saiki nggawa pulpen karo laptop. Harusnya nggak ada rasa yang beda. Tetapi semuanya itu harus kembali pada hadis ini. Bahwa Allah itu segala-galanya. Dan mengurangi, menyelamatkan diri kita sendiri. Ya kayak tadi takut sama neraka, itu kan ketakutan kita itu ya diri kita sendiri. Nyelamatkan awakmu, menyelamatkan diri kita. Banyak berdoa, itu juga dalam rangka menyelamatkan supaya kita enak,
rezeki lancar, bojo ra cerewet, bojo nurutan, itu kan seperti itu. Jadi kita tuh harus percaya diri kepada Allah. Yang penting Allah tuh ndadekake apa itu terserah. Yang selanjutnya, kalau bisa menjelang puasa ini kita sudah mempersiapkan mentalnya. Jadi dalam Islam itu ada ilmu sakhofah Islamiyah, ya lewat kitab-kitab macam-macam dan sebagainya. Yang kedua yang kita tekuni sekarang itu urusan sholat, urusan baca Al-Quran. Nah, saya berharap kita semua ini juga kerasan, kita ini ikhlas ya di dalam mempelajari baca Al-Quran. Mungkin itu saja yang saya sampaikan sebagai nasihat ya, diri saya sendiri dan kepada seluruh PT UBS anggotanya. Tugas pokokmu adalah siji masalah sholat, yang kedua adalah suka bergaul dengan Al-Quran. Nanti level selanjutnya kalau sudah bisa rajin sholat, maka sujudlah di setiap waktu, di setiap tempat. Jangan sujudmu itu hanya di waktu sholat toh. Jadi ketundukanmu, kepatuhanmu itu nek iso, kalau bisa itu tidak hanya waktu sholat saja. Di dalam pekerjaan, di dalam bergaul dengan istri, dengan mertua, dengan orang tua, kamu harus punya landasan sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah. Egonya dikurangi. Kalau tadi contohnya takut dengan neraka, banyak berdoa, kamu juga punya ego. Mungkin mengatur orang tua, mengatur mertua itu dikurangi. Itu bukan hak kita untuk bisa mengatur-mengatur. Hanya Allah lah yang punya hak mengatur diri kita, orang lain, istri, anak, mertua, dan orang tua kita. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.